Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Langkanya gas LPG di Banjarmasin membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar dengar pendapat dengan menghadirkan dari PT Pertamina Wan Bagian Perekonomian Pemko Banjarmasin jelang kamarian Rabu 24 Februari 2021. Status gas LPG yang dijual secara eceran dikarenakan gas biasanya didapatkan di pangkalan. Langkanya gas LPG di Banjarmasin membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar dengar pendapat dengan menghadirkan dari PT Pertamina Wan Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Banjarmasin jelang kamarian Rabu 24 Februari 2021. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Abdul Gais, mempertanyakan status gas LPG yang dijual secara eceran dikarenakan gas biasanya didapatkan di pangkalan. Karena pengecer bisa menyetok atau menyimpan tabung yang berisi gas tersebut. Politisi Partai Demokrat ini pun yakin jika pangkalan kada mungkin menimbun gas LPG, sehingga perlu dicarikan solusi untuk mengatasi adanya penjual eceran ini. Tadi disampaikan kalau Pertamina kan cuma sampai ke agen pangkalan. Nah sekarang yang jadi permasalahan ini, eceran ini diperbolehkan apa tidak? Gitu kan? Karena di dalam aturan dan undang-undang itu tidak ada yang namanya eceran. Karena sifatnya L3 ini kan penyaluran, bukan penjualan. Saya sudah baca tadi, penyaluran kan, artinya penyaluran kepada yang sudah pasti gitu kan. Artinya orang-orang yang menerima yang pasti, termasuk UMKM di sekitarnya. Sekarang ini kan dengan adanya penyaluran ini, apakah memang itu gimana ya bahasanya? Memang itu orang pangkalan atau seperti apa gitu kan? Nah maka di dalam aturan bahkan Pertamina mengatakan di sini bahwa yang namanya pengecer, pedagang keliling ini ilegal. Nah jadi kalau kita di Banjar ini kita lihat bahkan di kios-kios, toko-toko itu berjualan. Nah itu apakah memang diperbolehkan gitu kan? Makanya tadi mungkin solusinya bisa seperti apa? Karena selama itu masih ada, saya kira pada pokok tidak akan cukup. Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Banjarmasin, Rusdi Aziz, menyatakan pemerintah kota kada pernah mengeluarkan izin di penjual eceran gas LPG. Mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan perwali untuk monitoring dan pengawasan gas LPG. Sehingga kedepannya, ujar Rusdi Aziz, akan ada tim khusus yang melakukan razia pada pedagang eceran per 3 bulan sekali. Razia juga akan dilakukan pada orang yang menggunakan gas LPG 3 kg mulai dari restoran hingga orang yang dianggap mampu. Atau per 6 bulan sekali, mereka belum pernah dikajuti gitu kan. Tapi dengan adanya kita tweeting nanti kan toko maupun eceran, otomatis kira-kira mereka akan untuk terapi mungkin ya itu kan. Dan rencana kita memang kayak gitu untuk 2021 ini. Karena apa? Karena kuota yang ada di Pertamina itu lebih banyak daripada kuota yang kita berikan ke masyarakat miskin. Jadi di mana itu kan? Nah jadi kalau pengencer aja tuh, kalau menurut kita pengencer dengan 350.000 sebulan, kan mungkin pengencer itu 350.000, pasti itu ada rumah makan, maka itu rumah makan, sampai itu laundry, pasti. Kalau pengencer kan kalau jual mahal itu udah mungkin Mbak di toko orang syuting 2 butik. Tapi kalau laundry juga nukar, mereka kan ada banyak mesin. Otomatis kan mereka nukar bisa 4, bisa 5 atau 6. Nah mereka tidak boleh. Sales Branch Manager Rayon 5 Pertamina Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah, Ayub, Waitakoni Prima TV mengaku kada mengetahui pasti larinya gas LPG setelah didistribusikan ke pangkalan. Menurut Ayub, bila pengambilan tabung yang berisi gas LPG di pangkalan sudah ada aturannya. Kalau Banjarmasin sendiri kurang lebih kan biasanya 19.000 tabung per hari. Per hari ya? Iya. Itu memang mencukupi loh Pak? Itu insya Allah mencukupi karena kalau yang dari Pemda sendiri tadi data untuk kakak miskin itu jauh di bawah itu. Di bawah itu. Nah pernah mengetahui lah Pak kemana larinya sisa daripada tabung itu? Kalau untuk yang kita pantau kan penjualan sampai ke pangkalan Pak. Iya Pak. Nah, jadi emang kalau sampai di pangkalan ini
cara membelinya juga diatur menggunakan apa itu KTP, terus dicatat gitu kan, boleh belinya satu tabung gitu. Jadi emang kalau yang di pangkalan ini ya sesuai aja. Gitu. Jadi kelebihannya itu kemana Pak ya kira-kira ya? Nah nanti apa itu mungkin kalau itu bisa ditindaklanjuti juga oleh ini ya Pak ya. Tadi dari dinas kan juga mau arahkan juga untuk koordinasinya. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut di situ.